Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kegiatan MPLS hari kedua. Masih semangat kan? Ya, sebelum beranjak ke materi, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Rahmayanti, nanti kalian bisa panggil saya di sekolah Bu Yanti. Pendidikan terakhirnya S1 PPKN, saya nanti ngajar PPKN di kelas 12, ketemu lagi nanti dengan saya di kelas 12 ya. Alamat saya di Desa Ngenap, Kecamatan Karangploso. Ada yang rumahnya Karangploso, pasti dari anak-anak ada yang rumahnya di dekat daerah saya. Oke, selanjutnya kita bahas materi ya. Materi kita hari ini yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita flashback sebentar ya, mengulas materi kalian di SMP tahun lalu ya. Masih ingatkah kalian tentang materi ini? Ya, apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Yaitu suatu individu yang hidup dan terikat di Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku rela berkorban demi kebaikan bangsa dan negara. Intinya, setiap masyarakat itu harus mempunyai sikap dan perilaku rela berkorban, cinta tanah air, demi kebaikan negara Indonesia. Paham sampai di sini? Ya, kalau begitu kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ya, kesadaran warga negara dalam berbangsa dan bernegara di zaman atau di era globalisasi saat ini, kita bisa melihat peristiwa yang terjadi di tanah air. Dapat kalian saksikan kan di media massa, di internet, di televisi. Banyak sekali bagaimana tingkah laku masyarakat di Indonesia ini masih belum menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kita lihat di gambar sebelah kiri ya, di tayangan slide. Bisa dilihat dengan jelas. Ya, kita sering menjumpai masyarakat atau pengguna motor yang tidak menggunakan masker. Nah, ini gambar yang sebelah kiri, polisi sedang menilang atau memberi sanksi kepada pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan masker. Lalu sebelah kanan, gambar para remaja atau mahasiswa yang sedang bergerumbul atau belum melaksanakan kegiatan social distancing. Banyak kan ini marak terjadi di Malang ya. Kalian pernah enggak menjumpai mahasiswa atau anak-anak remaja yang sering kafe, ngopi, terus bergerumbul di warung-warung, belum melaksanakan social distancing. Nah, ini merupakan belum terjadinya kesadaran berbangsa dan bernegara ya, dalam hal memenuhi protokol kesehatan di Indonesia. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Kita juga sudah mendengar berita di Kota Batu ya, bahwa pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan masker akan dikenakan sanksi, yaitu KTP disita dan disuruh memungut sampah di area sekitar kota. Hal ini menunjukkan tegasnya hukuman bagi yang melanggar aturan protokol kesehatan. Dapat dipahami ya dari dua gambar contoh di sini. Sebelah kiri melanggar, tidak menggunakan masker, yang sebelah kanan masih belum social distancing. Ini merupakan pelanggaran contohnya di masa pandemi COVID-19.
Adapun faktor-faktor pendukung untuk menciptakan kesadaran berbangsa dan bernegara antara lain, ya, yang pertama, semua elemen itu harus mempunyai kesadaran dan memberikan contoh bersikap, berperilaku dalam menyikapi pandemi saat ini. Terus, tegasnya hukum di Indonesia itu harus ditegakkan. Ketika ada yang melanggar aturan protokol kesehatan, harus ditindak tegas ya. Yang ketiga, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam menangani permasalahan yang ada. Harus mempunyai kerjasama dengan pemerintah ketika dilarang berpergian atau dilarang berkerumpul, ya kita harus memenuhi aturan tersebut. Adapun faktor-faktor pendukung untuk menciptakan kesadaran berbangsa dan bernegara antara lain, ya, yang pertama, semua elemen itu harus mempunyai kesadaran dan memberikan contoh bersikap, berperilaku dalam menyikapi pandemi saat ini. Terus, tegasnya hukum di Indonesia itu harus ditegakkan. Ketika ada yang melanggar aturan protokol kesehatan, harus ditindak tegas ya. Yang ketiga, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam menangani permasalahan yang ada. Harus mempunyai kerjasama dengan pemerintah ketika dilarang berpergian atau dilarang berkerumpul, ya kita harus memenuhi aturan tersebut. Penerapan nilai dalam kehidupan masyarakat, hubungannya tentu saja dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kembali lagi, penerapannya yaitu yang pertama, cinta tanah air. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan melalui melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya dapat melestarikan tari-tarian daerah, menjaga nama baik bangsa Indonesia, melestarikan budaya, banyak sekali contohnya ya. Yang kedua, dapat kalian lihat di slide ini, ada gambarnya ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan cara mencegah perkelahian, berprestasi baik di tingkat sekolah, memenuhi tata tertib. Saya harap semua anak-anak nanti ketika memasuki di SMK Ma'arif dapat menjalankan peraturan dengan tertib. Lalu selanjutnya kita dilihat di slide penerapan yang ketiga dalam kehidupan masyarakat, yaitu Pancasila. Kenapa Pancasila? Pancasila itu ideologi bangsa, bukan hanya sekedar teoritis, akan tetapi nilai-nilai yang terkandung itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Kalian sudah mengenalkan mulai dari SD apa itu Pancasila, terus bagaimana bunyinya, terus maknanya gimana, penerapannya pun harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Misalnya saja, para atlet SEA Games, PON bekerja keras untuk mengharumkan nama negara Indonesia. Banyak kan para pejuang kita di perlombaan kancah internasional yang memenangkan game dan mengharumkan bangsa negara Indonesia. Hal ini juga patut diapresiasi oleh pemerintah mengenai prestasi yang gemilang dari para para atlet. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara.
Ya, seperti gambar di bawah ini ya. Contohnya para atlet mengharumkan bangsa, mempunyai kemampuan dalam hal olahraga. Apalagi contohnya kemampuan dalam hal bela negara. Iya, ya, bela diri, terus PBB, banyak sekali ya. Oke, materi kita sudah cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ketika nanti ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan bisa tanya dan dicatat pertanyaannya. Cukup sekian ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Insya Allah kalian nanti akan ketemu Bu Yanti di kelas 12 mata pelajaran PPKN. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.